Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya, adik ya. Hari ini saya akan mencoba membahas tentang topik kita, yaitu uji persyaratan mutu obat tradisional. Di sini sifatnya review ya. Jadi nanti ada beberapa grup pertanyaan. Dari grup pertanyaan itu kita akan coba bahas satu persatu gitu ya. Nah, seperti apa pembahasannya atau review singkatnya? Mari kita ikuti bersama. Oke, baik. Pada review kita hari ini, saya menggunakan literatur yaitu Perka BPOM nomor 32 tahun 2019. Ya, seperti apa isi terkait uji persyaratan mutu di aturan ini? Coba kita pelajari bersama ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada satu quotes nih dari Hippocrates yang mungkin bisa jadi rujukan ya, bahwa nature itself is the best physician. Artinya, sebenarnya produk bahan alam atau dikemas dengan bentuk obat tradisional itu juga merupakan pengobatan terbaik gitu ya. Dokter the best. Ya, itu sih kata Hippocrates. Coba kita kembali lagi ke materi. Oke, baik. Di sini seperti yang saya katakan di awal ada 4 grup. Nah, tiap grup itu akan membahas tema yang berbeda-beda ya, topik yang berbeda-beda. Di sini ada grup pertama, yaitu definisi dari beberapa kata ya yang termuat di dalam Perka BPOM itu. Kemudian produk yang perlu pengujian mutu itu terdiri dari apa saja, macam-macam produk jadi, parameter uji, bahan tambahan yang diperbolehkan dalam obat tradisional. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua atau di grup 2 itu mulai dari definisi. Tentunya definisi di sini berbeda dari definisi yang sebelumnya ya. Jadi definisi-definisi yang lain, kemudian persyaratan mutu obat dalam dan parameter ujinya itu seperti apa. Bahan antioksidan dalam obat tradisional, sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menjamin keamanan mutu dari obat tradisional. Untuk grup ketiga itu seperti biasa dimulai dari beberapa definisi, kemudian ada persyaratan keamanan bahan baku obat tradisional, kemudian bahan pengawet yang boleh ditambahkan pada obat tradisional, isian dari produk kapsul dalam obat tradisional yang diperbolehkan itu apa saja gitu ya. Itu untuk grup 3. Sedangkan grup 4 dimulai dari definisi, kemudian penggolongan obat luar dan parameter ujinya pada obat tradisional itu apa saja, bahan pemanis yang boleh ditambahkan dalam obat tradisional, entah pemanis buatan atau alami, ya ada apa saja, coba kita nanti lihat. Kemudian uji kualitatif dan uji kuantitatif pada produk tertentu meliputi apa saja. Nah, itu merupakan gambaran singkat ya, mungkin tidak semuanya, tapi secara umum akan kita coba bahas bagaimana persyaratan mutu pada obat tradisional. Baik, kita akan mulai dari pertanyaan yang terkumpul pada grup pertama. Oke, dimulai dari definisi. Di sini ada 4 definisi ya untuk grup pertama, yaitu jamu, OHT, fitofarmaka, dan obat tradisional. Kita coba mulai dari definisinya dulu untuk jamu. Oke, baik, kita mulai dari definisi jamu ya. Apa sih jamu? Jamu adalah obat tradisional yang dibuat di Indonesia ya. Jelas sekali kalau bukan dibuat di Indonesia berarti dia bukan jamu ya. Apa itu? Ya kemarin kita sempat belajar ya bagaimana atau apa saja
produk-produk obat tradisional dari luar Indonesia gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh obat tradisional yaitu jamu ya, contoh di atas. Tapi ini jamu yang sudah berlisensi. Ya. Gitu. Kemudian di sini ada OHT. OHT itu apa? OHT itu obat herbal terstandar ya. Jadi produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, yang telah dibuktikan keamanannya dan khasiatnya tentunya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi ya. Apa itu uji praklinik ya? Coba kita pelajari itu di next meeting ya. Tapi intinya dia tingkatannya lebih tinggi daripada jamu ya. Karena jamu pengujiannya secara empiris, kalau OHT ini sudah secara uji praklinik ya. Gitu. Dan ini adalah contoh. Ini adalah contoh ya obat herbal terstandar yang beredar di Indonesia. Ini ada Pelwing, ada Bodrex Herbal, sakit kepala. Tandanya ini ya, 3 bintang. Dan tulisan obat herbal terstandar begitu. Kemudian ini ada fitofarmaka. Fitofarmaka adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji preklinik dan uji klinik, serta bahan baku dan produk jadinya telah dilakukan standarisasi. Udah jelas ya, jadi tingkatan paling tinggi pada obat tradisional ini adalah fitofarmaka. Karena dia udah diujikan secara empiris, jelas ya. Kemudian telah melewati uji preklinik dan sudah melalui uji klinik. Begitu. Tandanya, dia seperti ini logonya. Kemudian ada tulisannya fitofarmaka di bawahnya. Ini merupakan produk-produk fitofarmaka yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa obat tradisional menurut Perka BPOM nomor 32 tahun 2019 didefinisikan sebagai bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, dan bahan mineral, sediaan sarian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, itu mungkin definisi untuk grup pertama. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada rangkuman ya. Produk jadi itu meliputi apa saja gitu kan ya, pertanyaan yang selanjutnya. Di sini ada OHT atau obat herbal terstandar. Kedua ada obat tradisional import. Yang ketiga ada fitofarmaka, ada jamu dan obat tradisional lisensi. Ya, ini merupakan contoh dari produk jadi menurut Perka BPOM nomor 32 tahun 2019. Nah, parameter ujinya apa saja yang dikenakan untuk persyaratan mutu di Perka BPOM ini nomor 32 tahun 2019 ya. Jadi ada kurang lebih 10. Yang pertama ada organoleptik, yang kedua kadar air, ketiga cemaran mikroba, keempat aflatoksin, total, cemaran logam berat, keseragaman bobot,
waktu hancur, volume terpindahkan, penentuan kadar alkohol, dan yang terakhir adalah pH. Nah, macam-macamnya ini apa saja? Coba kita tengok satu persatu ya. Nah, ini dia persyaratan keamanan mutu produk jadi. Tadi parameter yang pertama, ini saya ambil dari obat dalam ya. Parameter yang pertama itu organoleptik. Organoleptiknya itu apa saja yang diamati? Bisa mulai dari bentuk, rasa, bau, dan warna dari sampel uji. Misalnya di sini obat tradisional ya. Baik. Nah, di sini adalah contoh pengujian organoleptik ya, tapi sampelnya adalah obat dalam, terutama rajangan yang diseduh dengan air panas sebelum digunakan. Misalnya nih, organoleptik itu meliputi bentuk, rasa, bau, dan warna dari Simplicia ya, karena rajangan Simplicia cacahan ya yang digunakan gitu. Kemudian untuk kadar air, nah kadar air di sini meliputi atau standarnya itu kurang dari sama dengan 10%. Karena jika lebih dari ini kemungkinan sampel tersebut atau Simplicia tersebut mudah sekali untuk ditumbuhi mikroba. Ya, entah itu jamur, entah itu bakteri gitu ya. Sehingga keamanannya dari Simplicia tersebut atau dari sampel tersebut juga akan diragukan ya, apakah khasiatnya tetap atau justru menurun. Nah, itu juga tidak bisa distandarisasi akhirnya. Jadi disyaratkan untuk kadar airnya kurang dari 10%. Oke, baik. Ini adalah beberapa cemaran mikroba yang diamati ya. Ya, meskipun tiap segmen, entah itu obat dalam pun ada berbagai jenis ya di sini. Tapi kita coba lihat sampelnya dari obat dalam bagian rajangan yang diseduh dulu sebelum digunakan. Ini yang pertama, cemaran mikrobanya ada angka lempeng total, angka kapang kamir dengan standar itu ya, kurang dari 5 kali 10 pangkat 7 koloni per gram. Begitupun untuk AKK-nya kurang dari 5 kali 10 pangkat 5 koloni per gram. E. coli-nya kurang dari 10 koloni per gram. Nah, ini yang baru, angka Enterobacteriaceae itu kurang dari 10 pangkat 3 koloni per gram. Clostridia, ini juga tambahan ya, harus negatif, nggak boleh ada Clostridia, Salmonella maupun Shigella. Kemudian untuk aflatoksin total, aflatoksin B1, B2, G1, dan G2 itu kurang dari 20 mikrogram per kilogram, dengan syarat untuk aflatoksin B1 kurang dari 5 mikrogram per kilogram ya. Nah, untuk cemaran logam berat di sini ada ketentuan timbal itu kurang dari 10 mg per kilogram atau ppm ya. Kadmium kurang dari 0,3 ppm, arsen kurang dari 5 mg ppm, dan Hg atau raksa kurang dari 0,5 ppm. Dan untuk keseragaman bobot di sini ada ketentuan masing-masing ya. Misal untuk serbu instan, serbu effervescent, dan granul itu dari 20 kemasan primer tidak lebih dari 2 kemasan yang masing-masing bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata yang dinyatakan pada penandaan lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A, dan tidak satu kemasan pun yang bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom B yang tertera pada berikut ini. Ya, misalkan bobot rata-rata isi serbu atau granulnya itu kurang lebih 5 sampai dengan 10 gram. Nah, 2 kemasannya itu tidak boleh lebih dari 8% dibandingkan bobot isi rata-ratanya.
dan tidak boleh satu dari ini tadi, tidak boleh ada satu pun yang penyimpangannya lebih dari 10%. Dapat dipahami ya? Kemudian untuk pil juga sama, penyimpangan terhadap bobotnya seperti ini. Ya, bisa dilihat ya, mudah saja ini sebenarnya. Hanya perlu pemahaman lebih mendalam ya terkait definisi dari kalimat yang ada di sini. Ya, jangan sampai salah interpretasi data. Silakan nanti ini bisa dibaca-baca ya, yang tidak dipersyaratkan untuk keseragaman bobot. Ini ada dodol atau jenang gitu ya. Itu tidak ada standar khusus terkait keseragaman bobotnya. Baik, di sini selanjutnya kita coba amati terkait parameter uji selanjutnya, waktu hancur. Nah, untuk pil itu tidak boleh lebih dari 1 jam atau kurang dari sama dengan 60 menit. Itu maksimal. Untuk kapsul kurang dari sama dengan 30 menit. Kapsul lunak kurang dari sejam. Tablet atau kaplet tidak bersalut kurang dari 30 menit. Tablet bersalut gula kurang dari 60 menit. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa kalian simak di sini, gitu ya. Ini untuk waktu hancurnya. Baik, kita coba ke ini ya, volume terpindahkan, parameter lain dari uji persyaratan mutu obat tradisional. Nah, misalkan nih ada 10 wadah. Nah, dihitungnya rata-rata volume yang diperoleh itu tidak boleh kurang dari 100%. Misal 10 wadah 100 milian nih. 10 wadah 100 milian. Nah, rata-rata dari 10 wadah itu tidak boleh kurang dari 100%. Misalkan pun ada yang kurang gitu ya. Kurangnya itu tidak boleh lebih kecil dari 95%. Tapi, misalkan hal ini terjadi ya. Ada satu wadah itu volumenya 95 lah, taruhlah 95. Maka dilakukan tambahan ya, pengujian tambahan atau menambah wadah untuk dilakukan uji gitu. Ataupun misal dari 10 wadah tadi ada satu wadah yang kurang dari 95% tapi masih di atas 90%, itu juga dilakukan pengujian tambahan. Penambahannya berapa? Nah, dari sebelumnya yang 10 itu ditambahkan lagi 20 wadah tambahan. Setelahnya dilakukan rata-rata. Setelah dilakukan rata-rata, disyaratkan bahwa dari 30 wadah, tadi kan 10 nih, karena kurang, salah satunya kurang, itu kan ditambahkan 20, total 30. Dari 30 ini, jika di rata-rata, itu tidak kurang dari 100% dari volume yang diinginkan. Ya, misalkan ada satu yang kurang, itu tidak lebih dari satu wadah yang volumenya kurang dari 95% dan di atas 90%. Gitu ya, itu masih ditoleransi, dibolehkan. Misalkan ada 2, ya harus dilakukan uji ulang dari awal. Berarti tidak homogen ininya, perpindahan larutan obatnya gitu ya, larutan ujinya gitu. Jadi harus diulang dari awal lagi. Gitu ya, semoga dapat dipahami. Nah, sedangkan untuk penentuan kadar alkohol, di sini batas maksimum etil alkohol atau etanol gitu ya, yang diizinkan dalam obat tradisional dengan kadar tidak lebih dari 1% ya. Sekali lagi, tidak lebih dari
1% dalam bentuk sediaan cairan oral. Penentuan kadar alkohol dengan cara destilasi ataupun menggunakan kromatografi gas. Baik, yang terakhir itu pH. Nah, pH ini diatur sesuai dengan apa yang ada di FI, Farmakope Indonesia. Masih berlaku ya. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk bahan tambahan ya. Bahan tambahan yang diizinkan dalam pembuatan obat tradisional. Di sini ada 5 ya menurut Perka BPOM. Yang pertama, pengawet, pemanis, pewarna, antioksidan, bahan tambahan lain. Nah, bahan tambahan lain ini diatur terbaru ya. Sebelumnya belum diatur begitu. Misalkan ada anti kempal, pengemulsi, pelapis, penstabil, pelarut, pengisi, dan lain-lainnya. Itu ada di lampiran Perka BPOM ini, yang nomor 32 tahun 2019 ya. Baik, itu dulu untuk pembahasan pada pertanyaan yang ada di grup 1. Kita lanjutkan ke part 2 kita untuk menjawab pertanyaan yang ada di grup 2.